Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Gus Dur dan Moderasi Agama Islam Kebijakan Hari Libur Imlek. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Nizar Anas dengan NIM 210810102088, Iza Miratul Hamidah 210810102049, Fani Tarisa Maharani 210810102058, Elvira Apresiansi 210810102056, Selvi Putri 210810102001, Robi Wahyu Kuswanto dengan NIM 210810102063. Untuk table of contents, kita akan membahas yang pertama, yaitu moderasi agama. Yang kedua, bagaimana Gus Dur dalam masa jabatannya sebagai presiden menerapkan konsep moderasi beragama. Dan yang ketiga, dampak bagi masyarakat dengan kebijakan diperbolehkannya tahun baru Imlek. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu adalah moderasi. Moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari kata moderat. Moderat merupakan kata sifat yang berasal dari kata moderation yang bermakna berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dalam masyarakat Indonesia sendiri yang multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia ini umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya konsentrasi kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi oleh sikap toleran karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Konflik kemasyarakatan itu sendiri dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrim atau bisa disebut dengan komunisme dan ekstrim kanan seperti Islamisme. Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme. Disebutnya sebagai dua fundamentalisme pasar dan agama. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan untuk materi selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ramadhan Novan Fatur Rahman dengan NIM 210810102083. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana Gus Dur dalam masa jabatannya sebagai presiden menerapkan konsep moderasi beragama. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kita kenal sebagai Gus Dur adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kerukunan antara nilai-nilai agama dan humanistik merupakan warisan dalam pemikirannya. Gus Dur adalah sosok yang menarik, tidak hanya dalam umat Islam, tetapi juga yang non-Muslim juga. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme Indonesia, julukan yang pantas ia terima karena toleransinya yang besar sepanjang hidupnya. Salah satu kata bijaknya adalah agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan yang marah. Terdapat 9 nilai utama yang Gus Dur yakini, yaitu ketauhidan. Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ketauhidan menjadi poros dalam nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur yang diwujudkan dalam perjuangan sosial, politik, dan juga ekonomi. Dan juga budaya dalam menegakkan humanisme. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan yang berakar pada visi tauhid, di mana manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, diangkat sebagai khalifah di bumi, sama sekali meminta agar kita saling menghormati, mempermalukan orang lain sama dengan mempermalukan Tuhan. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan harus diperjuangkan
melindungi dan membela kelompok yang diperlakukan tidak adil adalah tanggung jawab moral kita masing-masing. Gus Dur menjadi pelopor dalam memperjuangkan keadilan di masyarakat. Lalu yang keempat, kesetaraan. Dalam hal ini Gus Dur semasa hidupnya jelas mendukung kaum tertindas, termasuk kaum minoritas dan juga kaum marginal. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa di mata Tuhan manusia adalah sama. Lalu yang kelima, pembebasan. Gus Dur mendorong tumbuhnya jiwa-jiwa bebas yang mampu membebaskan diri sendiri dan manusia lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan juga melepaskan kecemburuan dari berbagai belenggu yang ada. Lalu yang keenam, kesederhanaan Gus Dur. Kesederhanaan itu menjadi pelajaran dan teladan bagi kita semua. Kesederhanaan adalah kebalikan dari budaya yang berlebihan, materialistis, dan juga korup. Lalu yang ketujuh, persaudaraan. Gus Dur adalah contoh terbaik dalam menjaga persaudaraan dalam masyarakat, bahkan dengan orang yang berbeda pemikiran dan juga keyakinan. Kesatria. Lalu yang kedelapan adalah kesatria, keberanian dalam berperang dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini seseorang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Gus Dur menekankan kesabaran dan keikhlasan dalam melakukan proses untuk mencapai tujuan, bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang akan dihadapi, sangat berdedikasi dan gigih. Lalu yang kesembilan adalah kearifan tradisional. Gus Dur telah menjadi sosok yang memobilisasi kearifan tradisional dan mentransformasikannya menjadi sumber ide sosial, budaya, dan politik untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tanpa mengurangi keterbukaan terhadap perkembangan yang ada. Terwujudnya kehidupan beragama dan berbangsa adalah tujuan moderasi beragama. Mengutamakan kemanusiaan dan saling menghargai adalah penting yang harus kita perjuangkan. Lalu dalam konteks negara kita ini, nilai-nilai bersama itu sudah terangkum jelas dalam Pancasila yang disepakati para founding fathers bangsa kita sebagai dasar negara. Pancasila menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban negara. Hak warga untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu berjalan beriringan dengan kewajiban mereka untuk memberi kontribusi terbaik bagi cita-cita bersama. Dan jalannya mekanisme kehidupan bernegara, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu mensyaratkan kesediaan setiap warga menerima kebinekaan dan menunggang keperbedaan. Pancasila memberi jalan bagi kehadiran agama di ruang publik melalui sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan fundament etik bagi kehidupan bernegara. Namun, kehadiran agama di ruang publik diberi kerangka oleh sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila-sila lainnya. Lalu selanjutnya, ekspresi dan tafsir agama seperti apapun mestinya mendapatkan ruang sepanjang tidak melanggar prinsip kemanusiaan universal dan keadaban, agar tidak ada ekspresi dan tafsir agama yang melanggar serta mengancam hak-hak orang lain untuk meyakini dan mengekspresikan agamanya masing-masing. Ini berlaku sama baik bagi mayoritas maupun minoritas. Penyimpangan terhadap prinsip keadaban ini dapat mengganggu persatuan nasional, yang merupakan inti sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, dan jalannya sistem demokrasi kita yang berasas sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memuat 4 unsur utama, yaitu kedaulatan rakyat, kebijaksanaan, deliberasi, dan representasi, yang memastikan kehidupan negara kita tidak saja berjalan di atas nilai-nilai demokrasi, namun sekaligus juga mengandung semangat gotong royong, tepat selera, dan kehas-khasan lokal jenius yang mengalir dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Muara dari semua ini tentu saja terwujudnya keadilan yang menjadi pesan kunci dari sila kelima. Kehadiran agama di ruang publik memang membutuhkan kerangka yang tepat dan perlu terus-menerus diperkuat. Disinilah signifikansi warisan pemikiran Gus Dur bagi Indonesia. Gus Dur sangat peduli dengan Islam inklusif yang menghargai budaya lokal dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat. Lalu baginya, yaitu Gus Dur, semua manusia di hadapan Tuhan, itu sama. Gus Dur menolak segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme, dan juga privilege politik yang diberikan kepada kelompok tertentu. Dia menentang penerapan hukum agama apapun oleh negara dan gagasan proporsionalitas perwakilan di lembaga-lembaga negara.
Dengan tegas, Gus Dur menolak gagasan pendirian negara Islam karena dia percaya bahwa di bawah negara bangsa modern hanya ada satu komunis yang sah, yaitu warga negara Indonesia. Cita-cita tertinggi Gus Dur ialah melihat Indonesia berkembang menjadi negara demokrasi damai yang menghargai perbedaan, multikulturalisme, kesetaraan, dan kewargaan yang menjamin hak-hak minoritas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Nizar Anas akan menjelaskan mengenai 9 nilai utama dari Gus Dur. Yang pertama yaitu ketauhidan. Ketauhidan ini bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandangan ketauhidan ini menjadi poros dalam nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur dan diwujudkan dalam perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam menegakkan humanisme. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini berakar pada visi tauhid, di mana manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia dan manusia itu diangkat sebagai khalifah di bumi. Sama sekali manusia itu meminta agar kita saling menghormati. Mempermalukan perlu diketahui itu mempermalukan orang lain itu sama dengan mempermalukan Tuhan. Yang ketiga yaitu keadilan. Dan keadilan ini harus diperjuangkan, melindungi dan membela kelompok yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral bagi kita semua. Gus Dur itu menjadi pelopor dalam memperjuangkan keadilan di masyarakat, terutama pada kaum-kaum yang tidak diperlakukan tidak adil. Dan yang keempat yaitu kesetaraan. Dalam hal ini Gus Dur pada masa hidupnya itu jelas sangat mendukung kaum yang tertindas, termasuk kaum-kaum yang minoritas dan juga kaum-kaum yang marginal. Hal ini didasarkan bahwa gagasan dari di mata Tuhan itu manusia itu adalah sama. Dan yang kelima yaitu pembebasan. Gus Dur itu mendorong tumbuhnya jiwa-jiwa bebas yang mampu membebaskan diri sendiri dan juga manusia lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan juga untuk melepaskan kecemburuan dari berbagai belenggu yang ada. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.